kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan ikut Zoom meeting dengan Bu Fitri ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin kita sudah mencoba berlatih tentang computational thinking. Hari ini juga kita akan berlatih tentang computational thinking, tenang saja. Di sini bukan semata-mata matematika, tapi lebih ke games ya. Dan itu melatih untuk kalian bisa berpikir secara computational thinking. Oke, Ibu akan share dulu presentasinya. Mesti bu namut, ini mau ngan. Baik, apakah terlihat presentasi dari Bu Fitri? Terlihat, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas 3 soal ya. 2 soal contoh dan 1 soal nanti sudah Ibu bagikan ke perwakilannya Mbak Cika ya. Nah, di situ nanti kalian bisa jawab. Untuk absensinya silahkan diisi nanti setelah kita selesai Zoom meeting ini. Sebenarnya ada 2 kali pertemuan. Yang kemarin itu pertemuan yang pertama pas minggu kemarin ya. Yang pertemuan kedua ini hari ini tanggal 31 2021. Jadi silakan diisi absensinya. Kemudian untuk post testnya silakan dicoba. Hanya 1 soal. Jadi hari ini kita totalnya membahas 3 soal. Baik, perhatikan contoh berikut ini. Taro si berang-berang menemukan 5 jenis ramuan ajaib yang efeknya adalah sebagai berikut. Ramuan pertama membuat telinga bertambah panjang. Ramuan lainnya membuat gigi bertambah panjang. Ramuan lainnya membuat kumis menjadi keriting. Ramuan lainnya membuat hidung menjadi putih. Ramuan terakhir membuat mata menjadi putih. Taro menaruh setiap macam ramuan ajaib tersebut dalam sebuah gelas. Dan ada sebuah gelas yang berisi air. Keenam gelas tersebut diberi label A sampai F. Malangnya, ia lupa mencatat gelas mana yang mengandung ramuan ajaib. Di sini terlihat ya, ada 6 gelas. A, B, C, D, E, F. Dan Taro lupa yang ramuan mana mengandung ramuan ajaib apa. Dan salah satu dari ke-6 gelas ini adalah air. Maka ia mengadakan percobaan sebagai berikut untuk mengidentifikasi jenis ramuan ajaib pada setiap gelas.
Percobaan yang pertama. Jika ia mengambil ramuan pada gelas ABC, maka efeknya adalah pada gambar yang pertama. Percobaan yang kedua, jika ia mengambil ramuan ADE, maka efeknya adalah pada gambar yang kedua. Percobaan ketiga, jika ia mengambil ramuan pada gelas C, D, dan F, maka efeknya adalah pada gambar yang ketiga. Kita bisa lihat dari berang-berang yang semula awalnya normal, kemudian dia diberikan ramuan ABC, dia akan menjadi berang-berang yang berhidung putih, bertelinga panjang, dan bergigi panjang. Kemudian berang-berang yang kedua, jika diberi ramuan ADE, dia akan menjadi berang-berang dengan bertelinga panjang, bermata putih, dan sudah ya, hanya itu ya, dua ya, telinga panjang dan bermata putih. Kemudian berang-berang yang ketiga, jika diberi ramuan C, D, dan F, dia akan menjadi berang-berang yang kumisnya keriting dan hidungnya putih. Pertanyaannya, gelas mana yang berisi air? Apakah gelas E, A, B, C, F, atau D? Baik, kita akan bahas ya. Nah, perhatikan berang yang pertama dan berang yang kedua. Dari berang yang pertama dan yang kedua, ramuan yang sama yang mana? Ramuan A, B, C, dan ADE. Berarti yang sama adalah ramuan yang A. Ya, ramuan yang A. Nah, dari berang yang pertama dan berang yang kedua, manakah yang sama? Yang sama adalah telinga panjang. Maka ramuan A kita simpulkan sebagai telinga bertambah panjang. Begitu ya. Kemudian kita identifikasi lagi. Perhatikan berang yang pertama dan berang yang ketiga. Berang yang pertama dan berang yang ketiga sama-sama A, B, C, dan C, D, F. Berarti sama-sama minum ramuan yang C. Sama-sama minum ramuan yang C. Dan berang yang pertama dan berang yang ketiga memiliki persamaan apa? Persamaannya adalah sama-sama hidungnya putih. Maka bisa kita simpulkan ramuan C adalah membuat hidung menjadi putih. Kemudian, sekarang A dan C sudah ya. A dan C sudah. Maka perhatikan berang yang pertama. Berang yang pertama ini, dia minum ramuan B sendiri. Berang yang kedua dan berang yang ketiga tidak minum ramuan B. Nah, dari berang yang pertama ini, manakah yang membedakan antara berang yang pertama dengan berang kedua dan berang ketiga? Betul ya, yang membedakan adalah gigi yang panjang. Maka bisa kita simpulkan ramuan B membuat gigi bertambah panjang. Baik, sekarang A, B, C sudah, ini A sudah, C juga sudah. Kita tinggal cari yang D, E, dan F. Perhatikan berang yang kedua. Berang yang kedua, perbedaan dengan berang ketiga adalah ramuan E dan F ya. Maka perhatikan, berang yang kedua bedanya dengan berang-berang yang lain apa? Bedanya adalah matanya berwarna putih.
Maka bisa kita simpulkan ramuan E membuat mata menjadi putih. Dengan demikian bisa kita simpulkan ramuan yang F atau pada berang ketiga yaitu membuat kumis menjadi keriting. Perhatikan, ini sudah ada semua ya, A, B, C, E, dan F. Pertanyaannya adalah, gelas mana yang berisi air? Gelas mana yang berisi air? Gelas yang D. Ramuan D berisi air. Baik, dari penjelasan soal yang pertama, apakah sudah paham semua? Silahkan jangan di-mute. Speakernya dinyalakan. Paham, Bu. Paham. Yang lain? Paham, Bu. Oh iya, oke. Paham ya. Jadi nggak sulit ya untuk Paham, Bu. oh iya, oke. Tidak sulit ya untuk memahami soal-soal tentang komputasi ini. Tidak sulit ya? Oke. Nah, intinya apa sih dari computational thinking itu? Intinya adalah kalian harus membaca soal itu dari awal hingga tuntas. Itu akan melatih kemampuan literasi kalian dalam memahami soal. Ya, baik, kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, sekarang kita bermain kartu bridge. Ini ada hubungannya dengan matematika, tapi tidak sulit ya. Kita perhatikan contoh berikut ini. Terdapat 5 kartu yang diletakkan berderet. Setiap kartu berisikan lambang hati dalam jumlah tertentu. Dari kiri ke kanan secara berurutan adalah 16, 8, 4, 2, dan 1 hati. Di bagian bawah kartu terdapat tulisan angka 0 atau 1. Angka 1 dituliskan jika kartu di atasnya terbuka dan terlihat gambar hatinya. Angka 0 dituliskan jika kartu tertutup. Kartu-kartu dapat digunakan untuk membangkitkan kode-kode untuk angka-angka. Sebagai contoh, terdapat 9 gambar hati yang dapat terlihat pada gambar berikut ini, sehingga kode untuk 9 adalah 0, 1, 0, 0, 1. Nah, coba kita perhatikan dulu ya. Yang pertama adalah kartu ini berisikan lambang hati dari kiri ke kanan 16, 8, 4, 2, 1. Berarti meskipun ini tertutup ya, gambarnya tertutup, maka bisa disimpulkan sebelah kiri sendiri itu ada 16 hati ya. Kemudian sebelahnya ada 8. 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya lagi adalah kartu dengan 4 hati, dan sebelah kanannya lagi kartu dengan 2 hati, dan yang paling kanan adalah kartu dengan 1 hati. Nah, contohnya di sini adalah kita akan membangkitkan kode-kode untuk angka-angka. Di sini contohnya angka 9. Kita tahu bahwa 9 itu hasil dari penjumlahan 8 dan 1. Maka yang perlu dibuka adalah kartu dengan 8 hati dan 1 hati. Sehingga yang lain ditutup.
Maka kodenya adalah 0 atau 16-nya ditutup ya. 1 karena 8-nya terbuka. 0, 0, dan 1. Begitu ya. Berarti kodenya adalah 01001. Nah, sekarang tantangannya. Temukan kode untuk 26 gambar hati. Ada yang sudah mulai terbayang? Kode untuk 26 gambar hati. Oke, kita bahas ya. Nah, tadi itu kita tahu bahwa yang tersedia adalah 16, 8, 4, 2, dan 1. Tantangannya adalah 26. Dan kita tahu bahwa 26 itu bisa dihasilkan dengan penjumlahan 16 ditambah 8 ditambah 2. Maka dari kiri ke kanan ingat 16, 8, 4, 2, 1. Maka yang ditutup adalah angka 4 dan angka 1. Yang dibuka adalah 16, 8, dan 2. Maka susunannya atau kodenya adalah 1, 1, 0, 1, 0. Ingat ya, 16-nya terbuka, maka dia kodenya 1. 8-nya terbuka, maka kodenya 1. 4-nya tertutup, maka kodenya 0. 2 terbuka, maka kodenya 1. 1 tertutup, maka kodenya 0. Jadi, diperoleh untuk 26, kodenya adalah 11010. Baik, untuk soal yang kedua, ada pertanyaan atau sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Gampang ya, computational thinking ya? Gampang. Oh ya, gampang. Baik. Untuk presentasi Bu Fitri hari ini sudah selesai. Nah, Bu Fitri mau kalian untuk mencoba mengerjakan yang post-test dari Bu Fitri yang sudah Ibu share di Mbak Cika ya. Silahkan Bu Fitri kasih waktu 5 menit dari sekarang. Selamat datang Panji, ini yang terakhir ya. Panji ya. Mohon maaf Panji, kita sudah sampai di post-test. Nanti Panji coba post-testnya ya. Untuk penjelasan hari ini akan Bu Fitri rekam dan akan Bu Fitri upload di YouTube. Jadi nanti kalian bisa melihat lagi hasil kita Zoom meeting hari ini. Silahkan dicoba 5 menit dari sekarang.
Terima kasih sudah ada yang mencoba. Mas Aditya dengan Mbak Rika. Yang lain Ibu tunggu ya. Mas Herlambang sudah masuk, terima kasih banyak. Oke, Mbak Najwa dan Mbak Ulfatin juga sudah masuk. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak. Sudah hampir semua betul ya menjawabnya. Terima kasih sudah menjawab post testnya. Yang lain masih Ibu tunggu, nggak apa-apa. Dan rata-rata sudah benar, betul semua ini jawabannya. Alhamdulillah ya, ternyata 10 MIPA 2 bisa mengembangkan computational thinking-nya. Terima kasih banyak. Baik, nanti yang post test bisa dilanjutkan nanti. Bu Willy tunggu nanti sampai jam 12 siang ya. Sekarang Bu Willy minta tolong kalian semua untuk menghidupkan video untuk Bu Willy absen dulu. Sebagai bukti kalian sudah mengikuti Zoom meeting ini. Bu Willy minta tolong untuk on cam semua. Bu Willy tunggu ya. Nanti kalau sudah on cam semua, Bu Willy ambil gambarnya, nanti baru kalian boleh leave dari Zoom meeting ini. Dan satu lagi, Bu Willy butuh saran untuk computational thinking ini, kita perlu
lanjutkan atau kita lanjut ke materi pendalaman? Bisa ketik di chatnya, boleh ketik di chatnya, mau computational thinking saja seperti ini, atau mau lanjut ke materi pendalaman. Untuk matematika pendalaman, mau computational thinking saja atau mau materi pendalaman. Silakan dicek saja jawabannya. Dan Bu Budi masih menunggu untuk kalian bisa on cam semua. Yuk on cam dulu yuk, buat di foto sebentar. Oke, Mbak Alivia sudah on cam. Yang lain, Bu Budi tunggu. Halo Mas Hanif, lagi latihan robotik ya? Mbak Cika. Iya, Bu. Oh iya. Terima kasih Mbak Cika. Yang lain, Ibu tunggu. Mbak Gevira, terima kasih. Yuk, yang lain yuk. Mbak Mila, terima kasih. Mbak Ica, terima kasih. Yuk, yang lain, on cam. Mas Firdaus, terima kasih. Mbak Nabila, Mbak Najwa, Mbak Afifah, Mbak Ulfati, terima kasih. Halo. Mbak Ana, terima kasih. Yang lain, yuk. Kita tinggal menunggu Mbak Ika Sofi. Kemudian, loh, Mbak Alivia tadi udah on cam. Oh, udah on cam. Oh, oke, Mbak Ika Sofi sudah. Terlambang mungkin lagi di jalan ya tadi ya. 07 itu siapa ya? Minta tolong Bu Wiwi on cam dulu. Mas Panji. Mau 07. Loh, Mbak Nila mana ini? Mbak Nila. Mbak Putri. Oke, baik. Bu Wiwi hitung ya, 1-3. Kasih pose yang paling bagus ya. Senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Bu Wiwi mau tanya, mumpung kalian ada di sini. Untuk yang tatap muka sudah siap semua ya, yang ditunjuk oleh sekolah ya. Oh, halo Mbak Nila, pakai punya Mas Hanif ya itu ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Yang tatap muka gimana? Sudah siap semua? Oh, Mbak Rika, ya. Halo Mbak Rika. Tadi. Nggak salah. Mau. Nila dulu gak on gitu. Oke, secure oke. Nila. Gak on. Halo. Yang tatap muka? Gak apa-apa ya. Sudah siap semua ya yang ditunjuk oleh sekolah ya. Kayak kentaan kakak ibu saru. Aku neng Jogja. Besok neng Jogja. Aku pun tak. Oh, saru lah lalu. Tenan, neng mal-mal neng saru. Oke. Bu Wiri akhiri ya untuk Zoom meeting hari ini. Terima kasih banyak telah menyimak
Untuk computational thinking-nya, pertemuan berikutnya kita akan membahas computational thinking lagi saja ya. Sepertinya ini menarik untuk kalian semua. Nanti akan boleh dijadwalkan kembali lewat Mbak Cika ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika Bu Witri ada kesalahan dalam Zoom meeting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh live. Terima kasih semuanya.